Halo sobat-sobat, kembali lagi bersama Rekam Jejak Official. Di kesempatan kali ini, Mimin akan berkisah tentang sejarah dan kisah mistis di balik kesenian bantengan yang konon harus menghadirkan arwah leluhur. Bantengan adalah kesenian kebanggaan Jawa Timur, khususnya daerah lereng pegunungan seperti Batu, Bromo, Semeru, Arjuno, Argopuro, Kawi, dan Anjasmoro. Permainan bantengan itu sendiri merupakan salah satu hiburan bagi masyarakat yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Singosari di Jawa Timur. Pada masa pemerintahan Raja Kertanegara di tahun 1268 sesudah Masehi. Pada zaman dahulu, permainan ini dipentaskan sebagai tolak bala dari angkara murka untuk menyelamatkan para raja dari musuh maupun pemberontak, dan sebagai media hiburan dalam perayaan sedekah bumi. Biasanya pagelaran bantengan berkaitan langsung dengan berbagai ilmu seperti kanuragan, pencaksilat, gending, mantra, dan musik. 5 elemen yang sangat terkait karena memiliki unsur yang saling melengkapi, sehingga pada bantengan ini menjadi budaya dari perpaduan seni bela diri dan tarian. Kesenian bantengan juga tertulis pada situs peninggalan Kerajaan Singosari, yaitu Candi Jago. Di sana terdapat beberapa relief yang menggambarkan mengenai bantengan pada masa itu. Dan begini kisahnya. Suatu ketika pada zaman dahulu diadakanlah satu pagelaran bantengan untuk acara sedekahan bumi. Acara itu diadakan di depan istana. Permainan bantengan pun digelar dan disaksikan oleh masyarakat setempat. Acara pun berlangsung meriah. Para pemain mulai memerankan tugasnya masing-masing. Dan di sela-sela acara, secara tiba-tiba, beberapa pemain berubah perilaku menjadi seperti hewan. Ada yang berlari menyeruduk seperti banteng, ada yang mengaum, dan ada yang melompat. Keadaan waktu itu membuat suasana menjadi panik. Setelah ditelusuri, ternyata beberapa pemain tersebut telah dirasuki oleh sosok jin yang berwujud binatang. Akhirnya, para pati istana melakukan prosesi ritual untuk mengetahui kehadiran sosok tersebut. Para prajurit pun terlihat sibuk memegangi tubuh beberapa pemain. Secara tiba-tiba, salah satu pemain yang kerasukan itu pun tertawa seraya berkata, "Wahai manungso, akulah Banteng Suro. Kenapa kamu menggunakan ragaku? Sekarang juga, berikanlah sesaji berupa 2 kepala macan dan 1 kepala kera. Biarlah ini menjadi santapan dan abdiku selamanya." Akhirnya para pati istana mengikuti kemauan sosok Banteng Suro. Dan setelahnya, keadaan pun menjadi normal. Oleh sebab itulah hingga kini dalam pagelaran bantengan selalu dilakukan prosesi ritual yang diyakini sebagai simbolis penghormatan arwah leluhur terhadap ketiga binatang, yaitu banteng, macan, dan kera. Bahkan hal menarik dari seni bantengan yaitu semua pemain akan memasuki tahap kesurupan, di mana semua pemain akan dirasuki oleh arwah leluhur ketiga binatang tersebut. Dan dalam tahap ini, gerakan pemain menjadi tidak terkendali alias lebih agresif. Jika kita melakukan kesalahan dan memancing amarah si banteng, seperti berkata kasar atau bersiul, bisa saja kita dikejar dan menjadi sasaran amuknya. Di lain sisi, hal seperti itulah yang selalu mengundang perhatian dan yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Seni bantengan yang telah lahir sejak zaman Kerajaan Singosari sangatlah erat kaitannya dengan ilmu kanuragan dan pencaksilat, karena gerakan yang dimainkan mengadopsi dari kedua sumber tersebut. Dan pada masa Kerajaan Singosari, seni bantengan adalah untuk mengasah ilmu kanuragan dan sekaligus menjadi sebuah perayaan. Pada masa sekarang, kesenian bantengan menjadi tradisi peninggalan para leluhur dan menjadi seni budaya yang berkembang. Kesenian bantengan mayoritas berada di wilayah pinggiran kota di daerah se-Jawa Timur. Di dalam permainan bantengan akan dimainkan dalam satu kelompok yang terdiri dari 2 orang yang berperan sebagai kaki depan dan belakang, sekaligus menjadi tokoh utama dalam permainan bantengan dengan menggunakan kostum yang terbuat dari kain hitam
dan topeng yang berbentuk kepala banteng yang terbuat dari tanduk asli dan kayu. Bantengan ini selalu diiringi oleh musik khas gending Jawa dengan alat musik berupa gong, kendang, dan lain-lain. Bantengan juga selalu disertakan dengan 3 binatang sebagai simbolis, yaitu macan, monyet, dan banteng yang memiliki peran masing-masing. Sosok macan akan membantu banteng kesurupan dan menahan apabila kesurupannya sampai terlalu ganas. Dan sosok monyet berperan untuk mengganggu serta menjadi provokator. Maka ketiga sosok binatang itu pun akan kesurupan di tengah-tengah permainan. Hingga kini, dalam permainan bantengan akan dibumbui dengan berbagai prosesi ritual untuk pemanggilan sosok arwah leluhur yang akan menyerupai ketiga binatang tersebut, yaitu banteng, macan, dan kera. Ketiganya memiliki peran masing-masing di dalamnya. Dan diyakini ada juga arwah leluhur bekas pemain bantengan di masa lampau yang masih menunjukkan eksistensinya hingga kini. Dalam pertunjukan bantengan, setiap kelompok mempunyai sosok penting yang berperan sebagai danyangan dan penadon atau pawang. Biasanya mereka memegang cambuk atau pecutan, serta menggunakan pakaian serba hitam bergaris merah. Mereka mempunyai kelebihan dalam ilmu kebatinan sehingga bisa melakukan ritual dalam pemanggilan dan pemulangan arwah leluhur. Dan hiangan inilah yang bertugas untuk mengontrol permainan dari awal hingga akhir dan menjaga situasi agar selalu kondusif serta aman. Mereka juga memiliki tugas penting di akhir acara karena akan melakukan prosesi ritual pelepasan dan pemulangan arwah leluhur. Di saat-saat inilah yang paling menegangkan, karena setiap peserta yang kerasukan akan berontak dan marah. Sosok yang ada di dalamnya tidak mau kembali. Hal ini pernah terjadi serta dialami oleh salah satu kelompok bantengan, yang pada saat itu salah satu pesertanya terlihat pingsan dan akhirnya dibawa pulang. Lalu setibanya di rumah, ternyata sosok arwah tersebut masih bersemayam di tubuhnya. Sosok itu pun kembali mengamuk serta memakan semua makanan yang dilihatnya. Dan pada akhirnya setelah melewati berbagai prosesi ritual, akhirnya sosok itu pun keluar dan ia pun tersadar. Oleh sebab itu, proses pemulangan inilah yang membutuhkan waktu lama, karena setiap danyangan harus memastikan para pesertanya kembali normal. Di dalam kesenian bantengan terdapat beberapa perlengkapan, yaitu tanduk yang terbuat dari banteng atau kerbau asli, kepala banteng yang terbuat dari kayu waru, mahkota bantengan berupa sulur wayangan dari bahan kulit, lonceng leher, kain hitam sebagai penyambung kepala dan kaki belakang, gongseng kaki, tali kendali yang terbuat dari tambang, dan juga didukung oleh beberapa orang lainnya seperti 2 orang pendekar pengendali kepala dan kaki, pemain jidor, gamelan, pengerawit, dan sinden. Sesepuh atau danyangan yang mempunyai kelebihan dalam hal memanggil arwah leluhur dan mengembalikannya ke tempat asal. Pawang atau penadon adalah pemimpin yang memegang kendali dengan membawa pecut atau cambuk. 2 orang lainnya akan berperan menjadi sosok macan dan monyet yang berfungsi sebagai pengganggu dan penjaga dari sosok banteng tersebut. Dan selesai. Salah
ucapkan terima kasih. Allahumma shalli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Itu saja cerita kali ini, tetap ikuti terus kisah-kisah Mimin selanjutnya. Hanya di Rekam Jejak Official, jangan lupa di subscribe, like, komen dan share agar channel ini lebih baik lagi dan kami tetap bersemangat bercerita. Akhir kata, Mimin ucapkan terima kasih.